Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action keren lainnya yang berjudul War 2019. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Ricky Pernada dari Palembang, Miftahul Rohma, Nani-Nani dari Bandung, Salah Salawun dari Banjarmasin, Parel dari Kalimantan Tengah, Dedi Mansur dari Bandar Lampung, Ambarinsan Monggeng dari Makassar, Emil Stok dari Lombok, Ridi Ramanda, Preman Bajo, Firda dari Lampung, Sutardi Bledek, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. चावल चने बहुत अच्छा ज्यादा खा लिया इन्हें खिलाओ अरे 7 बजे वॉक पे जी बाबूजी Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang agen India bernama Kabir yang menembak dan menghabisi seorang analis senior India yang bernama Naidu. यस Di mana karena penembakan tersebut, Kabir pun dinyatakan sebagai agen pengkhianat dan kini dia pun menjadi seorang buronan India. Here's your money, Oslo. Where's my consignment? Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan seseorang bernama Oslap yang sedang melakukan transaksi narkoba, di mana Oslap merupakan seorang bandar narkoba yang sangat diburu oleh para agen India. Dan di tengah-tengah transaksinya tersebut, tiba-tiba datanglah seorang agen raw India yang bernama Khalid yang langsung membrutal dan mengacaukan transaksi tersebut serta menghabisi Oslap dan seluruh anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi Oslap dan para anak buahnya, Khalid pun kembali ke India untuk memenuhi panggilan dari Kolonel Luthra. Karena saat ini, Kolonel Luthra sedang membentuk sebuah tim untuk mencari dan menangkap serta menghabisi Kabir. Dimana meskipun Khalid merupakan agen terbaik yang ada di tim ini, tapi Luthra tidak menjadikan Khalid sebagai pemimpin di tim ini. Dimana Luthra lebih mempercayakan jabatan sebagai pemimpin kepada orang yang bernama Osaini. Semua itu dikarenakan karena Khalid adalah orang yang sangat mengidolakan serta mengagumi Kabir, sehingga Luthra takut kalau rasa kagum Khalid terhadap Kabir itu akan mempengaruhi kinerja Khalid untuk menangkap Kabir. Dan di tengah-tengah pembicaraan Luthra, Khalid pun mengatakan sebelum memutuskan untuk menghabisi Kabir, maka alangkah lebih baiknya jika mereka mencari tahu terlebih dahulu tentang alasan mengapa Kabir menghabisi Naidu, karena bagi Khalid ini tidaklah masuk akal. Karena bagaimana mungkin orang seperti Kabir akan berkhianat terhadap India? Kabir adalah agen terbaik India yang sangat mencintai India lebih dari apapun. Dan Kabir jugalah orang yang telah melatih Khalid beserta semua agen yang ada di ruangan ini, sehingga kini mereka semua bisa menjadi agen yang hebat serta cerdas. Jadi Khalid sangat percaya bahwa pasti Kabir memiliki alasan mengapa dia menghabisi Naidu. Namun Luthra tidak mau mendengarkan saran Khalid dan malah memerintahkan semua agennya untuk langsung menembak dan menghabisi Kabir jika mereka berhasil menemukan Kabir.
Di malam harinya, sambil merenung sendirian, Khalid pun terus memandangi foto Kabir, orang yang sangat dia idolakan dan orang yang telah melatihnya sehingga dia bisa menjadi sehebat seperti sekarang ini. Yang karena dia terus memperhatikan foto Kabir, Khalid pun menjadi teringat dengan flashback 2 tahun yang lalu. Inilah pertama kalinya Khalid bertemu dengan Kabir, orang yang sangat dia idolakan sejak lama secara langsung. पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस है कि तुम किसे शामिल करना चाहते हो, कैसे। Dan di sini, atasan Kabir yang bernama Lutra pun meminta Kabir untuk merekrut Khalid menjadi salah satu anggota di timnya. Namun pada awalnya, Kabir menolak permintaan Lutra. Semua itu dikarenakan karena Khalid adalah putra dari seorang pengkhianat India yang dulu menembak Kabir dan hampir saja membuat nyawa Kabir melayang. Tapi untungnya, saat itu Kabir bisa melakukan perlawanan dan membalikan keadaan sehingga akhirnya Kabir bisa balik menghabisi ayah Khalid. Jadi, Kabir takut kalau Khalid juga akan berkhianat seperti ayahnya. Maka dari itu, Kabir tidak mau merekrut Khalid menjadi anggota di timnya. Namun Lutra mencoba menjelaskan bahwa Khalid sangat berbeda dengan ayahnya. Khalid adalah seorang prajurit yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi yang tidak mungkin mengkhianati India. Jadi, Lutra ingin Kabir memberikan kesempatan kepada Khalid untuk bergabung ke dalam timnya agar Khalid bisa membuktikan dirinya. Mendengar itu, secara terpaksa Kabir pun akhirnya mau menerima Khalid untuk bergabung dengan timnya. करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्लोबल टेररिस्ट पर पूरी दुनिया के हिसाब से ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है, रिजवान इलियास। Singkat cerita, Kabir dan timnya pun sedang menyusun sebuah rencana untuk menjalankan sebuah misi, di mana misi terbesar yang ingin mereka sukseskan adalah untuk menangkap seorang teroris yang bernama Rizwan Ilyasi. Namun untuk bisa menemukan keberadaan Rizwan Ilyasi, maka pertama-tama mereka harus menangkap anak buah Rizwan yang bernama Basir yang saat ini ada di Irak. इराक में एक रिबेल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर है, उसका हर अटैक इंडिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें एक आईसिस कंट्रोल एरिया में जाना है और बशीर हासिब को उठाना। Dan singkat cerita, Kabir beserta seluruh timnya pun sudah sampai di Irak dan sudah melakukan penyamaran untuk bisa menemukan dan menangkap Basir. Tapi di tengah-tengah penyamarannya, Kabir melihat seorang wanita yang akan dihukum rajam oleh sekelompok orang. Di mana hal itu membuat Kabir merasa tidak tega, sehingga Kabir pun menembak orang yang menjadi dalang di balik pemberian hukuman terhadap si wanita tersebut, yang membuat Kabir langsung ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Basir dan disiksa habis-habisan. Tapi ternyata ini hanyalah bagian dari rencana Kabir. Dia sengaja tertangkap agar dia dibawa ke hadapan Basir. Maka dengan begitu, Kabir akan bisa menemukan Basir tanpa harus susah payah mencarinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kabir, Basir pun sontak saja merasa sangat terkejut. Dan tiba-tiba datanglah Khalid beserta seluruh anggota tim Kabir untuk menyelamatkan Kabir dan untuk menangkap Basir.
Khalid beserta seluruh tim Kabir pun berhasil meratakan seluruh anak buah Basir. Sehingga akhirnya Kabir beserta Khalid pun berhadapan langsung dengan Basir. Awalnya mereka berdua kesulitan karena ternyata Basir adalah orang yang sangat kuat, di mana seluruh pukulan serta tendangan yang diarahkan kepadanya sama sekali tidak bisa melukai dirinya. Namun pada akhirnya dengan kerjasama yang mereka lakukan, Khalid serta Kabir pun akhirnya berhasil mengalahkan dan menjatuhkan Basir. Dan meski Khalid adalah orang yang bisa dikatakan sebagai man of the match di dalam misi penangkapan terhadap Basir, alih-alih mendapatkan penghargaan atau pujian dari Kabir, Khalid justru malah dikeluarkan oleh Kabir dari dalam timnya. Semua itu dikarenakan karena di sepanjang peperangan tadi siang, Kabir menemukan sebuah fakta di dalam diri Khalid, yaitu Khalid memiliki titik buta di bagian mata sebelah kanannya, sehingga Kabir bisa menyimpulkan bahwa mata sebelah kanan Khalid sepertinya mengalami kerusakan yang mengakibatkan mata sebelah kanannya tidak normal, sehingga Khalid tidak bisa melihat apa yang ada di sebelah kanannya dengan baik, dan hal itu bisa berakibat fatal untuk dirinya dan juga untuk rekan-rekannya. Sehingga Kabir tidak mau mengambil resiko tersebut dan lebih memilih untuk mengeluarkan Khalid dari dalam timnya. Namun Khalid mengatakan, jika kau mengeluarkanku dari dalam timmu, itu artinya kau membiarkan ayahku untuk menang kembali. Karena salah satu alasan kuat bagi Khalid mengapa dia memilih menjadi seorang prajurit adalah karena Khalid ingin mengembalikan nama baik keluarganya yang telah lama hancur karena pengkhianatan ayahnya. Sehingga apabila Kabir mengeluarkan Khalid dari dalam timnya, maka itu artinya Kabir telah menghancurkan kesempatan bagi Khalid untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah orang yang sangat mencintai negaranya meskipun dia adalah anak dari seorang pengkhianat. Dan itu artinya selamanya Khalid akan dicap sebagai anak dari seorang pengkhianat oleh masyarakat India. Selain itu, alasan mengapa mata sebelah kanannya mengalami kerusakan adalah karena pada saat dia masih kecil, dia dipukuli dan dihajar oleh orang-orang yang usianya jauh di atasnya. Karena orang-orang tersebut sangat marah kepada Khalid akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh ayah Khalid. ईमान मेरी सच्चाई पर शक होगा, लेकिन अम्मी ने हार नहीं मानने दी। Mendengar perkataan Khalid, Kabir pun tersentuh sehingga akhirnya dia pun tidak jadi mengeluarkan Khalid dan tetap mau menerima Khalid sebagai salah satu anggota dari timnya. Selain itu, di sini Kabir pun mengatakan bahwa setelah menjalankan misi bersama Khalid, kini Kabir percaya bahwa Khalid memang berbeda dengan ayahnya. Khalid adalah perwira yang sangat setia dan sangat mencintai India, sehingga kini Kabir telah benar-benar mempercayai Khalid sepenuhnya. Welcome to the team, कैप्टन खालिद। Thank you, sir. Dismiss. Sehingga sejak hari itu, Kabir serta Khalid pun benar-benar menjadi lebih dekat dan sangat dekat. Hubungan mereka kini menjadi sangat spesial, layaknya sepasang sahabat sejati, di mana mereka selalu bersama-sama untuk menjaga India. अगर निकल गया
तो पता नहीं कब मौका मिले। Sampai akhirnya di suatu hari Kabir dan seluruh timnya pun kembali mendapatkan panggilan dari Kolonel Luthra karena Kolonel Luthra ingin memberitahu Kabir beserta seluruh timnya bahwa karena kesuksesan mereka dalam menangkap Basir kini telah membuahkan hasil karena kini Luthra telah mendapatkan informasi terkait keberadaan Rizwan Ilyasi di mana Rizwan saat ini berada di Maroko untuk menghadiri sebuah pertemuan. Jadi Luthra pun menugaskan Kabir beserta seluruh timnya untuk segera pergi ke Maroko guna menangkap Rizwan. Mendengar itu, Kabir pun sontak merasa sangat gembira. Namun sebelum pergi, Kabir meminta Luthra untuk tidak memberitahukan informasi ini kepada siapapun, termasuk kepada Menteri Pertahanan. Karena Kabir yakin bahwa Rizwan pasti memiliki mata-mata di India yang selalu memberitahu Rizwan terkait operasi penangkapan terhadap Rizwan. Itulah sebabnya selama ini mereka selalu gagal dalam menangkap Rizwan. Bahkan di sini, Kabir pun meminta seluruh anggota timnya untuk mengumpulkan ponsel mereka karena Kabir takut kalau di antara anggota timnya juga ada mata-mata Rizwan. No calls and no contacts. Singkat cerita, Kabir dan seluruh anggota timnya pun sudah sampai di Maroko dan sudah standby di posisi mereka masing-masing untuk menunggu kedatangan Rizwan. Yang ketika Rizwan akhirnya datang ke tempat ini untuk melakukan pertemuan, Kabir pun langsung memerintahkan seluruh anggota timnya untuk memulai penyergapan terhadap Rizwan. 7, 8. Hello, Ilyas. Namun ketika Rizwan beserta seluruh anak buahnya sudah berhasil ditahan di dalam todongan senjata, ketika Kabir mengira bahwa semuanya sudah selesai dan misinya telah sukses, tiba-tiba ya, salah satu anggota Kabir yang bernama Saurab ternyata adalah anak buah Rizwan. Sehingga Saurab membantu Rizwan dan berhasil menembak 2 orang anak buah Kabir yang membuat mereka berdua tewas seketika. Dimana karena hal itu, beberapa orang anak buah Rizwan pun bisa melepaskan diri dari todongan senjata yang membuat mereka bisa melakukan perlawanan sehingga terjadilah sebuah peperangan. Dan ketika Saurab akan menembak Kabir, dengan sigap Khalid melindungi Kabir dengan menggunakan tubuhnya. Dalam baku tembak tersebut, Saurab yang kehabisan peluru pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Melihat itu, Khalid pun dengan sigap langsung berlari untuk mengejarnya, meskipun Kabir telah berusaha menghentikan Khalid dan meminta Khalid untuk tetap berada di sisinya. Karena yang terpenting bagi mereka adalah bisa menangkap Rizwan. Jadi, tidak masalah jika mereka harus membiarkan Saurab kabur. Namun Khalid tidak mau mendengarkan perintah Kabir karena Khalid tidak sudi membiarkan Saurab si pengkhianat kabur begitu saja. Sementara Khalid sedang berusaha mengejar Saurab, di tempat tadi, Kabir sedang berusaha mengalahkan seluruh anak buah Rizwan agar dia bisa menangkap Rizwan. Kabir pun berhasil mengalahkan Rizwan beserta para anak buahnya. Namun ketika Kabir akan mendekati Rizwan untuk menangkapnya, tiba-tiba
dia pun ditembak oleh salah satu anak buah Rizwan yang baru datang. Sehingga pada akhirnya Kabir pun jatuh pingsan dan gagal menangkap Rizwan. Sementara Rizwan, dia pun berhasil kabur melarikan diri. Singkat cerita, setelah seminggu diberikan perawatan dan pengobatan, Kabir pun akhirnya kembali sadarkan diri. Dan hal pertama yang dia ingat setelah dia kembali sadarkan diri adalah dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam akibat kematian 2 orang anggotanya, kegagalan menangkap Rizwan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Saurabh. Lalu, Kabir pun menanyakan tentang kabar Khalid kepada Kolonel Luthra. Dan Kolonel Luthra menjelaskan bahwa sampai saat ini dia belum berhasil mendapatkan informasi terkait keberadaan Khalid maupun Saurabh, sehingga Kolonel Luthra menganggap bahwa sepertinya mereka berdua hanyut terseret ombak laut. Mendengar itu, Kabir pun meminta Kolonel Luthra untuk terus mencari Khalid. लेकिन खालिद का पता चला? लगता है उन्हें समुंदर ने Rifle skills. मैं Chama a ambulância. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, Khalid pun ditemukan oleh 2 orang polisi Maroko di pinggir pantai. Sehingga Khalid pun langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit. Dan mendengar kabar tentang Khalid, Kabir pun langsung pergi untuk menjenguknya. Dimana ketika Kabir datang, sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, Khalid mengatakan kepada Kabir bahwa dia telah berhasil menghabisi Saurabh. proud of you, Khalid. Dan begitulah cerita masa lalu antara Kabir dengan Khalid, di mana setelah kejadian itu, Kabir pun menghilang entah kemana, sehingga Khalid tidak pernah bertemu lagi dengan Kabir sejak pertemuannya di rumah sakit. Singkat cerita, di keesokan harinya, Kabir pun kembali beraksi, di mana kali ini Kabir berniat untuk menghabisi seorang tentara senior yang bernama Jimmy. Kabir pun melompat ke pesawat yang ditumpangi oleh Jimmy dan secara terang-terangan melakukan penyerangan. Di mana Kabir berhasil mengalahkan seluruh anggota tentara yang ada di dalam pesawat ini, sehingga akhirnya Kabir pun berhasil menangkap dan menghajar Jimmy, lalu melemparkannya keluar pesawat yang membuat Jimmy terjatuh dan tewas. Dan setelah itu, kabar tentang kematian Jimmy pun sontak saja membuat Luthra semakin marah, sehingga Luthra pun menugaskan Khalid dan yang lainnya agar mereka semakin gencar dan bisa menangkap Kabir lebih cepat. Salam, Khalid. Singkat cerita, pada saat Khalid akan pulang setelah bertugas, dia dihampiri oleh Kabir di dalam kereta api. Yang ketika Khalid akan mengeluarkan pistolnya untuk menembak Kabir, Kabir menahan Khalid karena jika mereka bertarung di tempat ini, maka akan ada banyak nyawa masyarakat yang tewas. Sehingga akhirnya, Khalid pun tidak jadi menembak Kabir dan memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Kabir. Di mana di sini, Kabir ingin memperingatkan Khalid agar
agar Khalid tidak lagi mengejar dirinya. Karena jika Khalid terus berusaha mengejar Kabir, maka Kabir tidak punya pilihan lain selain harus menghabisi Khalid. Dan Kabir tidak ingin hal itu terjadi, karena Khalid adalah mantan anggota Kabir yang paling Kabir sayangi. Namun jelas, Khalid tidak mau mengikuti perintah Kabir. Karena sebagai seorang perwira India, Khalid akan selalu melawan setiap orang yang menjadi ancaman bagi India, sekalipun orang tersebut adalah orang yang paling Khalid sayangi dan sekalipun hal itu akan membahayakan nyawa Khalid. Kemudian, Khalid pun bertanya tentang kenapa orang sebaik dan sehebat Kabir malah memutuskan untuk memberontak India, padahal dulunya Kabir adalah perwira yang sangat mencintai India melebihi apapun. Namun Kabir tidak mau menjawab pertanyaan Khalid. Dan tiba-tiba ya, Kabir pun tiba-tiba saja menghilang dari pandangan Khalid. Yang ketika Khalid sedang berusaha untuk mencari Kabir, tiba-tiba ya, Kabir kembali menunjukkan dirinya. Namun sayangnya, Khalid tidak bisa menangkap Kabir karena pintu kereta keburu tertutup. Lalu, Kabir pun menunjukkan sebuah nama kepada Khalid, di mana nama ini adalah orang yang akan menjadi target Kabir selanjutnya. Dan orang tersebut adalah seorang ilmuwan India yang bernama Dr. Utpal Biswas. Well done. Setelah menemui Khalid, Kabir pun pergi ke Spanyol untuk menemui anak angkatnya yang bernama Ruhi. Dan melihat Ruhi, Kabir pun menjadi teringat dengan ibu Ruhi yang bernama Naina. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan kembali dibawa ke dalam flashback 6 bulan yang lalu setelah Kabir gagal menangkap Rizwan di Maroko. Di mana ketika itu, Kabir yang sedang melakukan penyamaran untuk mencari informasi tentang keberadaan Rizwan, dia pun dekat dengan seorang wanita yang bernama Naina, di mana Naina adalah seorang penari, dan Naina sangatlah mencintai Kabir. Naina merupakan seorang penari yang sangat terkenal yang memiliki banyak sekali fans. Dan di antara banyaknya orang yang mengagumi Naina, ada satu orang pengusaha besar yang bernama Firoz yang sangat mengagumi Naina. Sehingga di setiap Naina menari, Firoz selalu hadir di acara tersebut untuk melihat tarian Naina. Dan setelah selesai menari, Firoz selalu mengirimkan banyak perhiasan mewah untuk dihadiahkan kepada Naina. Dengan harapan, Naina akan mau menerima hadiah darinya dan mau menerima ajakan makan malam bersamanya. Namun sebagai seorang wanita baik-baik, Naina tidak pernah mau menerima perhiasan yang diberikan oleh Firoz. Di mana ternyata si Firoz ini adalah salah satu anak buah Rizwan Ilyasi yang memiliki banyak sekali informasi mengenai Rizwan Ilyasi. Itulah sebabnya Kabir selalu mengawasi Firoz di setiap hari. Dan ternyata alasan mengapa Kabir mendekati Naina juga bukan karena Kabir tertarik kepada Naina, melainkan karena Kabir tahu kalau Firoz sangatlah mengagumi Naina. Sehingga Kabir memutuskan untuk mendekati Naina dengan harapan agar dia bisa mendapatkan banyak informasi dari Firoz lewat Naina. Dengan kata lain, Kabir ingin memanfaatkan Naina untuk mendapatkan informasi dari Firoz. मार्केश में इलियासी की वजह से लॉस्ट माय टीम। उन 4 बेनाम अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना। Dan berkat hal itu, kini Kabir pun telah berhasil memasang kamera serta alat penyadap di rumah Firoz yang membuat Kabir bisa dengan leluasa untuk memantau setiap pergerakan Firoz. Dan dari perbincangan yang dilakukan oleh Firoz dengan salah satu anak buahnya, Kabir pun bisa mengetahui bahwa ternyata Rizwan Ilyasi memiliki 4 orang anak buah di India, di mana keempat orang tersebut merupakan para tokoh di India. Selain itu, dari sini Kabir pun juga mengetahui
mengetahui bahwa Rizwan sedang merencanakan sebuah penyerangan yang sangat besar terhadap India. Selain itu, dari sini Kabir juga mengetahui bahwa malam ini adalah malam terakhir Firoz ada di negara ini, karena besok Firoz akan pergi meninggalkan negara ini. श्योर सर और सुनो ये जल्दी कर लो Mengetahui itu, Kabir pun berpikir bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir bagi dirinya untuk bisa menggali seluruh informasi dari Firoz tentang siapa saja keempat orang yang menjadi anak buah Rizwan di India, tentang di mana Rizwan berada saat ini, dan tentang rincian rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Rizwan ke India. Namun untuk bisa menggali informasi-informasi tersebut secara langsung, tentunya Kabir pun membutuhkan bantuan dari Naina. Oleh karena itu, Kabir pun pergi menemui Naina untuk menjelaskan semuanya bahwa dia adalah seorang agen India, dan alasan mengapa Kabir mendekati Naina bukan karena Kabir mencintai Naina, melainkan karena Kabir ingin mendekati dan memata-matai Firoz. तो सब कुछ झूठ था कबीर। Di mana hal itu sontak saja membuat Naina merasa patah hati. Setelah itu, Kabir pun meminta bantuan Naina agar dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan dari Firoz. Di mana Kabir meminta Naina untuk menerima tawaran ajakan makan malam dari Firoz. Setelah itu, Kabir pun meminta Naina untuk mencuri seluruh data-data yang ada di laptop milik Firoz. Sehingga dengan begitu, maka Kabir akan bisa mendapatkan seluruh informasi yang dia inginkan. Yang meski Naina merasa sangat sakit hati serta kecewa kepada Kabir, tapi karena niat Kabir sangat tulus untuk melindungi India, Naina pun akhirnya mau menuruti permintaan Kabir. Sehingga di malam harinya, Naina pun pergi ke rumah Firoz untuk menerima ajakan makan malam dari Firoz. Sementara Kabir, dia memantau Naina dari kejauhan untuk memastikan keselamatan Naina. Dan tak lupa, Kabir pun memberitahukan apa yang sedang dia lakukan kepada Kolonel Luthra. मेरी किस्मत कि तुम आ गई यहाँ आज मेरी आखिरी रात है एक लड़की है जिसे फिरोज माइनू से मिलने की कोशिश कर रहा है Yang setelah mengakhiri panggilan dengan Kabir, Kolonel Luthra pun kembali menelpon seseorang yang entah siapa. Namun yang jelas, tak lama setelah itu, Firoz pun juga menerima sebuah panggilan. Yang di tengah-tengah panggilan itulah, Naina memanfaatkan kelengahan Firoz untuk menghubungkan drive yang diberikan oleh Kabir dengan laptop milik Firoz. Yang di tengah-tengah aktivitasnya, tiba-tiba Kabir pun mendapatkan panggilan telepon dari salah satu anggota timnya yang bernama Aditi, di mana Aditi memberitahu Kabir bahwa dia telah berhasil meretas server milik seorang dokter kulit terbaik di dunia yang bernama Dr. Malika. Dan dari server Dr. Malika, Aditi menemukan sebuah video yang sangat mencurigakan, ungkap Aditi, yang kemudian mengirimkan video tersebut kepada Kabir. शक होगा चेहरे के साथ साथ। Dan alangkah terkejutnya Kabir ketika dia melihat video tersebut, di mana dari video tersebut Kabir pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang saat ini berperan sebagai Firoz ternyata bukanlah Firoz yang asli, melainkan Rizwan Ilyasi yang sudah melakukan operasi plastik. Dengan kata lain, orang yang saat ini sedang bersama Naina itu bukanlah Firoz, melainkan Rizwan Ilyasi yang sudah dioperasi plastik oleh Dr. Malika. Bersamaan dengan itu, di rumahnya, Rizwan pun telah berhasil menciduk Naina yang sedang berusaha menyalin seluruh data-data pribadinya. Sehingga dan bersamaan dengan itu, Kabir pun langsung bergegas pergi ke rumah Rizwan untuk menyelamatkan Naina. Alangkah terkejutnya Kabir ketika dia melihat Naina yang tewas dan terjatuh dari atas rumah Rizwan. Sementara Rizwan, dia pun segera pergi melarikan diri dengan menggunakan helikopternya. ये हर पल आपको याद दिलाएगा कि फिरोज के पास आपकी एक सिविल नहीं, एक 6 साल की रूही भी साथ गई है।
Singkat cerita, di keesokan harinya, Kabir pun menelpon Aditi dan meminta Aditi untuk memeriksa panggilan terakhir yang dilakukan oleh Kolonel Lutra setelah Kolonel Lutra menelpon Kabir, di mana Kabir merasa curiga kalau Lutra adalah salah satu anak buah Rizwan. Karena tadi malam, selain Kabir, hanya Lutra lah yang mengetahui kalau Naina sedang bersama Rizwan. Dan tiba-tiba, Rizwan juga mengetahui bahwa Naina adalah orang suruhan Kabir. Sehingga Kabir menduga bahwa mungkin Lutra telah menelpon Rizwan untuk memberitahu Rizwan bahwa Naina adalah orang suruhan Kabir yang ditugaskan oleh Kabir untuk mencuri seluruh data-data pribadinya. कर्नल को तो बता देते कि क्या हुआ। Dan singkat cerita, Aditi pun kembali menelpon Kabir untuk memberitahu Kabir bahwa orang yang ditelepon oleh Lutra setelah Lutra menelpon Kabir adalah Naidu. Selain itu, hal yang sangat mencurigakan adalah Naidu menerima transferan uang yang sangat besar setelah kematian Naina. Sehingga dari informasi tersebut, Kabir pun bisa menyimpulkan bahwa Naidu adalah salah satu dari 4 orang anak buah Rizwan yang ada di India. Dan Naidulah orang yang telah memberitahu Rizwan terkait Naina yang adalah orang suruhan Kabir. Sementara Lutra, dia hanya memberitahukan rencana Kabir kepada Naidu. Karena mungkin Lutra juga tidak mengetahui bahwa Naidu adalah anak buah Rizwan. Dengan kata lain, dari fakta ini, Kabir bisa menyimpulkan bahwa salah satu anak buah Rizwan yang ada di India adalah Naidu. Sementara Lutra, dia belum terbukti apakah dia juga anak buah Rizwan atau bukan. नायडू, कर्नल ने 2 मिनट बाद उनसे बात की। Itulah sebabnya di awal film Kabir pun menyerang dan menembak Naidu. Yang setelah dia menembak tangan Naidu, Kabir pun memaksa Naidu untuk mengatakan tentang siapakah anak buah Rizwan yang lain yang ada di India. Karena sesuai dengan yang Kabir tahu bahwa Rizwan memiliki 4 orang anak buah di India. Namun Naidu mengatakan bahwa selain dirinya, dia hanya mengetahui 1 orang lagi. Dan orang tersebut adalah Jimmy. Dimana setelah mengetahui informasi tersebut, Kabir pun kembali menembak Naidu. Dimana kali ini, Kabir menembak kepalanya yang membuat Naidu tewas saat itu juga. Setelah itu, Kabir pun menyerang Jimmy saat di pesawat. Dan sebelum menjatuhkan Jimmy, Kabir menanyakan kepada Jimmy tentang siapakah 2 orang lagi anak buah Rizwan yang masih tersisa. Namun sayangnya, dari 2 orang anak buah Rizwan di India yang masih tersisa, Jimmy hanya mengetahui 1 orang. Dan orang tersebut adalah Dr. Utpal Biswas. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Sehingga dari sini, kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa sebenarnya Kabir tidak pernah mengkhianati India. Dia hanya berpura-pura berkhianat untuk menemukan para pengkhianat yang sebenarnya. Kembali ke timeline utama, di mana di sini Khalid sedang pergi ke Portugal untuk menjemput Dr. Utpal Biswas untuk dibawa kembali ke India karena saat ini nyawanya sedang terancam karena dia merupakan target Kabir selanjutnya. Namun sebelum pergi, Dr. Utpal terlebih dahulu menelpon Rizwan untuk memberitahu Rizwan bahwa dia sudah dijemput oleh agen India dan akan segera dibawa ke India. Dimana apabila dia sampai dibawa ke India, maka itu akan bisa mengganggu rencana yang akan dijalankan oleh Rizwan. Karena apabila Utpal sampai dibawa ke India, maka pergerakannya akan terbatas karena dia pasti akan terus diawasi oleh para agen India. Namun Rizwan mengatakan agar Utpal tidak usah khawatir karena Rizwan tidak akan membiarkan Utpal dibawa ke India demi kelancaran rencananya. Karena rencana yang akan dijalankan oleh Rizwan tidak mungkin berhasil jika tanpa Utpal. Karena drive yang dibutuhkan oleh Rizwan untuk menjalankan rencananya saat ini ada di tangan Utpal.
Singkat cerita, Khalid yang ditemani oleh para polisi Portugal pun segera berangkat ke bandara dengan membawa Utpal, di mana sesampainya mereka di bandara, maka mereka akan langsung terbang ke India. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ya, Khalid beserta para polisi Portugal pun diserang oleh para anak buah Rizwan, di mana para anak buah Rizwan berhasil membuat Khalid pingsan serta berhasil menghabisi seluruh polisi Portugal yang menemani Khalid, di mana para anak buah Rizwan ini bermaksud untuk membawa Utpal bersama mereka untuk diserahkan kepada Rizwan, karena rencana yang akan dijalankan oleh Rizwan tidak akan mungkin bisa dijalankan tanpa drive yang dibuat oleh Utpal. Namun ketika mereka merasa bahwa mereka akan berhasil membawa Utpal, tiba-tiba ya, Kabir pun datang untuk mengacaukan seluruh rencana Rizwan, di mana Kabir berhasil menghabisi seluruh anak buah Rizwan dalam sekejap. Kabir pun menghampiri Utpal untuk menanyakan di manakah Rizwan serta siapakah satu orang lagi anak buah Rizwan di India yang masih tersisa. Tapi sayangnya Utpal tidak mengetahui di mana Rizwan serta tidak mengetahui siapa satu orang anak buah Rizwan di India yang masih tersisa, karena satu orang tersebut sangatlah rahasia dan hanya Rizwanlah yang mengetahui siapa orang tersebut. Namun meski Kabir tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari Utpal, tapi di sini Kabir berhasil mendapatkan drive yang dibutuhkan oleh Rizwan untuk menjalankan rencananya. Dan bersamaan dengan itu, Khalid pun akhirnya kembali terbangun, sehingga dia mengira bahwa orang yang tadi telah menyerang dirinya beserta para polisi Portugal adalah Kabir. Oleh karena itu, tapi untungnya Kabir berhasil selamat, lalu dia pun pergi dengan membawa drive buatan Utpal. Namun Khalid yang tidak mau membiarkan Kabir lepas begitu saja, dia pun mencoba untuk mengejar Kabir. Kabir pun berhasil menjatuhkan Khalid dengan menggunakan sebuah benang. Tapi Khalid tidak mau menyerah begitu saja dan kembali bangkit untuk kembali mengejar Kabir. Khalid pun berhasil mendapatkan Kabir, namun Kabir bisa kembali bangkit, lalu menjatuhkan Khalid dan kemudian kembali kabur melarikan diri. Di mana pada akhirnya Khalid pun harus kembali mengalami kegagalan dalam menangkap Kabir, karena Kabir berhasil meloloskan diri dengan melompat ke bawah sungai. Akibat kegagalannya dalam melindungi Utpal dan dalam menangkap Kabir, itu membuat Luthra menjadi sangat marah. Sehingga Luthra memutuskan untuk mengeluarkan Khalid dari dalam timnya, bahkan Luthra pun juga memutuskan untuk memberikan skors kepada Khalid.
Tapi tak mau menyerah sampai di situ, meski sudah dikeluarkan, Khalid tetap melakukan penyelidikan terhadap Kabir. Di mana lewat penyelidikannya ini, Khalid pun akhirnya mengetahui bahwa di saat Khalid dirawat di rumah sakit, Kabir pergi ke Italia untuk menjalankan sebuah misi. Dan di dalam misinya tersebut, Kabir mendekati Naina untuk memanfaatkannya agar Kabir bisa mendekati dan memata-matai Firoz. सैनी Mengetahui itu, Khalid pun langsung menyelidiki terkait segala hal mengenai misi yang dijalankan oleh Kabir saat di Italia. Sehingga dari sini, Khalid pun akhirnya mengetahui tentang cerita Kabir dengan Naina. Yang mana karena Naina tewas di saat menjalankan tugas dari Kabir, kini anak Naina yang bernama Ruhi pun diangkat oleh Kabir menjadi anak angkatnya. Sehingga dari sini, Khalid pun akhirnya mengetahui bahwa saat ini Kabir pasti sedang berada di tempat Ruhi. To my darling Ruhi, I am watching. Dan sesuai dengan perkiraan Khalid, kini Kabir pun sedang bersama dengan Ruhi untuk merayakan malam Natal bersama-sama. Namun di tengah-tengah keceriaan dan perbincangan mereka berdua, tiba-tiba मैं अनजान नहीं हूँ ya, Khalid pun datang menghampiri mereka berdua, dimana karena tidak mungkin dia bertarung melawan Khalid di depan Ruhi, pada akhirnya Kabir pun memilih untuk menceritakan semuanya kepada Khalid. Sehingga dari sini, Khalid pun akhirnya mengetahui bahwa Kabir sebenarnya tidak pernah berkhianat. Dia hanya pura-pura menjadi pengkhianat untuk mencari para pengkhianat yang sebenarnya. Dan di sini, Kabir pun juga menjelaskan bahwa Rizwan memiliki 4 orang anak buah di India. Tapi sayangnya, Kabir baru menemukan dan menghabisi 3 orang. Sementara 1 orang lagi, Kabir belum mengetahui siapa orang tersebut. Namun meski Kabir belum mendapatkan petunjuk mengenai siapa anak buah Rizwan yang keempat, tapi Kabir curiga bahwa anak buah Rizwan yang keempat itu adalah Kolonel Luthra. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok orang yang entah siapa. Sehingga di sini, Kabir serta Khalid pun kembali bekerja sama untuk mengalahkan orang-orang tersebut. Di keesokan harinya, Kabir serta Khalid pun pergi ke rumah Aditi yang hari ini sedang melangsungkan pernikahan untuk mengambil drive yang sebelumnya Kabir dapatkan dari Utpal. Karena setelah Kabir mendapatkan drive tersebut, Kabir memberikannya kepada Aditi untuk diretas agar mereka bisa mengetahui apa isi dari drive tersebut. Aditi pun sontak merasa sangat bahagia karena Kabir serta Khalid akhirnya bisa kembali bersama-sama lagi. Dan setelah acara pernikahan selesai, Aditi pun menghampiri mereka berdua untuk menjelaskan bahwa setelah bersusah payah, Aditi akhirnya berhasil meretas dan membuka drive tersebut. Dan dari drive ini, Aditi pun bisa mengetahui bahwa Rizwan sedang berniat untuk menghancurkan satelit India dengan menggunakan sebuah rudal, di mana dengan
hancurnya satelit India, maka tentara perbatasan tidak akan bisa mendeteksi kehadiran musuh yang akan menyerang India. Dan itu artinya tentara India yang berjaga di perbatasan akan bisa diserang dan dikalahkan dengan mudah. Dan setelah tentara perbatasan berhasil dikalahkan, maka Rizwan akan mengirimkan pasukan besar-besaran untuk menyerang India, di mana para pasukan pertahanan India tidak akan menyadari serangan tersebut karena rusaknya satelit mereka. Sehingga dengan begitu, maka Rizwan akan bisa menghancurkan India dengan mudah. Tapi untungnya, rudal yang akan ditembakkan oleh Rizwan untuk menghancurkan satelit India tidak akan bisa ditembakkan jika tanpa drive ini. Karena drive ini juga merupakan kunci bagi rudal yang akan ditembakkan oleh Rizwan. Di mana karena menyadari betapa pentingnya drive ini, Kabir pun menugaskan Khalid untuk menjaga dan mengamankan drive ini agar tidak sampai jatuh ke tangan Rizwan. यस सर। Setelah pergi dari kediaman Aditi, Kabir serta Khalid pun berencana untuk mencari sebuah bukti yang bisa membuktikan bahwa Luthra adalah anak buah Rizwan yang keempat. Namun di dalam perjalanan mereka, Khalid pun mengajak Kabir untuk minum terlebih dahulu untuk merayakan hubungan mereka yang kini kembali membaik. Namun setelah Kabir meminum minuman tersebut, ternyata Khalid tidak meminum minuman tersebut dan malah membuang minuman tersebut di depan Kabir yang membuat Kabir merasa sangat terkejut. Dan tiba-tiba tiba-tiba saja Kabir pun terjatuh dan tersungkur karena ternyata Khalid sudah meracuni minuman yang diminum oleh Kabir. Yang di tengah-tengah ketidakberdayaan Kabir, Khalid pun menceritakan bahwa sebenarnya dia bukanlah Khalid, melainkan dia adalah Saurabh. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam sebuah flashback. Bahwa ketika Khalid pergi mengejar Saurabh saat di Maroko, Khalid pun berhasil mengejar dan mendapatkan Saurabh, lalu bertarung melawannya. Di mana Khalid berhasil menjatuhkan dan mengalahkan Saurabh. Namun ketika Khalid akan menghampiri Saurabh untuk menangkapnya, tiba-tiba saja Rizwan datang lalu menembak dan menghabisi Khalid. Yang karena kini wajah Rizwan sudah banyak diketahui oleh para agen India, karena kini Saurabh juga sudah ketahuan bahwa dia adalah mata-mata Rizwan, akhirnya Rizwan pun mengajak Saurabh untuk pergi ke tempat Dokter Malika yang merupakan dokter kulit terbaik di dunia. Lalu Rizwan pun meminta Dokter Malika untuk mengoperasi wajah Saurabh menjadi Khalid dan mengoperasi wajah Rizwan menjadi Firoz. Dan singkat cerita, Dokter Malika pun akhirnya berhasil merubah wajah Saurabh menjadi sangat mirip dengan wajah Khalid meskipun memiliki banyak sekali luka. Namun Dokter Malika menutupi luka-luka di wajah Saurabh dengan menggunakan kosmetik. Selain itu, Dokter Malika juga mengoperasi pita suara Saurabh sehingga suaranya juga menjadi sangat mirip dengan suara Khalid. Di mana setelah berhasil melakukan operasi, Saurabh yang kini sudah menjadi Khalid pun kembali ke pantai, lalu memerintahkan para anak buahnya untuk menembak dirinya. Dan tak lama setelah itu, 2 orang polisi pun menemukan Saurabh lalu membawanya ke sebuah rumah sakit. Sehingga dengan begitu, Saurabh pun berhasil membuat semua orang mengira bahwa dia adalah Khalid. Dimana dengan cara ini, Saurabh pun bisa tetap menjadi mata-mata Rizwan yang ada di organisasi Rao.
Dan begitulah kisah masa lalu Saurab yang diceritakan oleh Saurab kepada Kabir sambil melepaskan kosmetik yang menutupi luka-lukanya. समझदार कहाँ थे? Sehingga dari sini, kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa satu orang lagi anak buah Rizwan yang masih tersisa di India adalah Saurab yang kini telah menjadi Khalid dan bukanlah Kolonel Luthra. Setelah itu, Saurab pun menjelaskan bahwa Saurab telah mencampuri minuman yang tadi diminum oleh Kabir dengan neurotoksin terkuat di dunia yang bernama TTX. Dan karena Kabir telah meminum minuman yang dicampur dengan TTX, maka Kabir sudah pasti akan tewas, ungkap Saurab yang kemudian membuang tubuh Kabir ke dalam sungai. We are in position. Yang karena kini Saurab telah berhasil menghabisi Kabir serta telah berhasil mendapatkan drive yang dibutuhkan oleh Rizwan, kini rencana Rizwan untuk menghancurkan satelit India pun akhirnya bisa segera direalisasikan. Namun ketika Saurab serta Rizwan mengira bahwa seluruh rencana mereka sudah berjalan lancar, tiba-tiba ya, datanglah Kabir yang langsung membantai seluruh anak buah Rizwan. Saurab serta Rizwan pun sontak merasa sangat terkejut karena mengapa bisa Kabir masih hidup. Padahal jelas-jelas Kabir sudah tewas karena meminum minuman yang sudah dicampur dengan TTX. Dan Kabir menjelaskan bahwa sebenarnya sejak awal Kabir tahu kalau Saurab bukanlah Khalid. Satu-satunya kelemahan Khalid yang tidak diketahui oleh semua orang kecuali Kabir adalah Khalid memiliki titik buta di mata sebelah kanannya, sehingga Khalid tidak bisa melihat apa yang ada di sebelah kanannya dengan baik. Tapi ketika di malam sebelumnya Kabir bertarung bersama Saurab melawan sekelompok orang yang menyerang mereka, Kabir merasa aneh karena Saurab tidak memiliki titik buta di mata sebelah kanannya dan bisa melihat apa yang ada di sebelah kanannya dengan baik. उसकी राइट पेरिफेरल विजन में हालत की सिर्फ एक कमजोरी. Sehingga dari sana, Kabir pun mengetahui bahwa Saurab bukanlah Khalid. Dan karena sebelumnya Kabir sudah mengetahui informasi tentang Dr. Malika, Khalid pun menjadi berpikir bahwa mungkin Rizwan tidak hanya merubah wajahnya, tapi juga merubah wajah Saurab menjadi wajah Khalid dengan bantuan Dr. Malika. Karena sejak tragedi di Maroko waktu itu, mayat Saurab yang katanya sudah meninggal tidak pernah ditemukan. Jadi, Kabir pun sangat yakin bahwa Saurab pasti masih hidup dengan identitas yang lain. Di mana dari informasi-informasi tersebut, Kabir pun akhirnya menjadi sangat yakin bahwa Khalid memang adalah Saurab. Selain itu, Kabir juga mendapatkan informasi dari Aditi bahwa Aditi melihat melalui rekaman CCTV kalau Kabir datang ke kantor Rau untuk mencuri satu botol TTX. Itulah sebabnya Kabir tahu kalau Saurab pasti sedang ingin meracuni Kabir menggunakan TTX tersebut. Dan sebenarnya pada saat di perahu, Kabir bisa saja menembak dan menghabisi Saurab. Namun Kabir tidak melakukan hal itu karena apabila Kabir menghabisi Saurab, maka Kabir tidak akan bisa menemukan Rizwan. Itulah sebabnya Kabir pun memutuskan untuk bermain sandiwara, di mana Kabir meminta Aditi untuk membuat obat penawar terhadap TTX. Dan Kabir juga memasang sebuah GPS di drive yang dia dapatkan dari Utpal, lalu berpura-pura meminta Saurab untuk menjaga drive tersebut.
Padahal sebenarnya Kabir sengaja memberikan drive tersebut karena Kabir tahu kalau cepat atau lambat Saurabh pasti akan bertemu dengan Rizwan untuk menjalankan rencana Rizwan. Sehingga dengan begitu, melalui GPS yang telah dipasang oleh Kabir di drive tersebut, Kabir pun akan bisa melacak keberadaan Saurabh serta Rizwan, ungkap Kabir yang mengakhiri penjelasannya. Setelah itu, Kabir pun juga menjelaskan bahwa Kabir juga telah merubah titik koordinat dari rudal yang ditembakkan oleh Rizwan sehingga rudal tersebut tidak akan menembak satelit India, melainkan akan berbalik ke tempat di mana saat ini mereka semua berada, ungkap Kabir. Dan setelah itu, ya, mereka pun dikejutkan karena operator rudal mengatakan bahwa rudal yang mereka tembakan telah berbalik arah dan akan segera menembak mereka semua. Mendengar itu, Rizwan pun mencoba melakukan perlawanan agar dia bisa terbebas dari todongan senjata Kabir. Namun Kabir bisa menghindari tembakan Rizwan lalu menyandra Rizwan. Yang karena Kabir mengancam Saurabh dengan menggunakan Rizwan, Saurabh yang tidak mau diancam pun memutuskan untuk menembak dan menghabisi Rizwan lalu pergi meninggalkan tempat ini sebelum rudal tersebut jatuh dan meledakkan tempat ini. Di mana sesaat setelah itu, Kabir pun juga pergi meninggalkan tempat ini untuk mengejar Saurabh. Kabir pun bisa mengejar dan menabrak Saurabh dengan menggunakan mobil yang dia kendarai. Sehingga akhirnya Kabir pun bisa berhadapan 1 lawan 1 melawan Saurabh. Oleh karena itu, maka pergedebukan antara Kabir melawan Saurabh pun terjadi. Tapi ternyata sedari tadi Kabir belum bertarung dengan serius karena Kabir tidak tega menghajar Saurabh yang memiliki wajah Khalid. Karena Kabir merasa bahwa dia sedang menghajar Khalid. Namun kini dia mencoba menguatkan tekadnya dan meyakinkan hatinya. Karena kini orang yang ada di hadapannya bukanlah Khalid murid kesayangannya, melainkan Saurabh si pengkhianat. Sehingga ya, Kabir pun bisa menghajar dan mengalahkan Saurabh dengan mudah. Dan setelah itu, di mana setelah berhasil menghabisi Saurabh, Kabir pun pergi meninggalkan tempat ini dengan penuh kesedihan karena dia teringat dengan Khalid, murid kesayangannya yang lugu dan baik hati. Singkat cerita, Kabir pun kembali menemui Luthra untuk menceritakan semuanya kepada Luthra. Karena kini Kabir sudah mengetahui bahwa Luthra bukanlah mata-mata Rizwan. Setelah itu, Kabir pun meminta Luthra untuk memberikan penghargaan kepada Khalid agar nama baik keluarganya bisa dikembalikan. Sementara Kabir, dia akan tetap berpura-pura menjadi agen pengkhianat dan akan melindungi India dari balik bayangan. भारतीय सेना की परंपरा खालिद रहमानी ने
आतंकवादियों की स्वीकार करने के लिए उनकी मां Sehingga dengan begitu, Khalid pun akhirnya diberikan penghargaan atas keberanian dan jiwa patriotismenya, di mana penghargaan untuk Khalid diberikan kepada ibunya. Sehingga dengan begitu, nama baik keluarga Khalid yang telah dirusak oleh ayahnya pun bisa dikembalikan. Sementara Kabir, dia menghabiskan sepanjang waktunya untuk menemani Ruhi, anak angkatnya. Dan bersamaan dengan kehidupan baru yang dijalani oleh Ruhi serta Kabir, film pun sudah berakhir.